bisa mengetahui itu melihatnya kita sama melihatnya Allah beda ya. Ini baru sama penyebut tidak berarti sama bukti. Tidak ada titik persamaan antara Allah dengan makhluk. Jadi meskipun sedikit tidak ada persamaan antara melihatnya Allah dengan makhluk beda, mendengarnya Allah sama mendengarnya makhluk beda, kuasanya Allah sama kuasanya makhluk beda. Yang keempat, arti keempat satunya Allah dari sifatnya, dari satu warna. Kudrat Allah cuma satu, yang banyak itu yang dikudratkannya. Dengar Allah cuma satu, yang banyak itu yang didengarkannya. Ya kayak tadi, Allah cuma satu mendengar, tapi yang banyak itu yang didengarkannya. Allah mendengar cuma satu, karena Allahnya cuma satu, tapi yang banyak itu yang didengarkannya. Kang Maksud berdoa didengarkan kayak tadi, Kang Mustafa berdoa didengarkan gitu. Ini namanya wadaniyat disifati salbiah kamun fasil. Artinya wadaniyat dari sifat yang bilangan, sifat pangeran dari tiap-tiap warna. Mantap sih. Yang kelima, arti yang kelima wadaniyat Allah dari kerjaannya. Kerjaannya tidak ada selain dari Allah yang memiliki hasil kerja yang mempunyai hasil. Yaitu sama yang tadi sudah dijelaskan juga. Tidak ada yang bisa menciptakan langit selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi selain Allah. Pekerjaan Allah terbagi menjadi dua bagian. Nah ini. Dhamma Allah, pekerjaan Allah terbagi dua. Satu pekerjaan mukhtar. Yang kedua pekerjaan mudhar. Apa kedua pekerjaan? Mudhar. Pekerjaan mukhtar artinya pekerjaan yang disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Jadi mukhtar itu wahdaniyat mukhtar itu pekerjaan Allah yang disambungkan dengan ikhtiar makhluk. Sedangkan pekerjaan mudhar pekerjaan Allah yang tidak disambungkan dengan pekerjaan makhluk. Contoh, pekerjaan mukhtar. Allah membuat kenyang disambungkan dengan datangnya makanan ke perut. Jadi wahdaniyat mukhtar. Allah mau mengenyangkan perut kita nih. Lalu kita berusaha makan, datang makanan ke perut kita baru kenyang. Itu namanya wahdaniyat mukhtar. Allah membuat kaya disambungkan dengan pekerjaan manusia, disambungkan dengan manusia yang dia bekerja dengan rajin. Wah, kerjanya rajin, hebat, pokoknya pintar sehingga dapat uang banyak, akhirnya kaya. Nah, jadi Allah membuat kaya disambungkan dengan ikhtiar manusia. Contoh lagi, berangkat subuh targetnya 1 juta. Jadi berangkat subuh disambungkan dengan penghasilan 1 juta. Itu disambungkan dengan ikhtiar manusia. Berangkat jam 10 dapatnya cuma 200. Oh, ngeri itu. Karena apa? 200 itu wahdaniyat dari Allah disambungkan dengan ikhtiar manusia, paham ya? Jadi itu bagian dari ilmu kita. Kenapa saya boncos? Misalkan ya, introspeksi, bukannya Allah mengasih rezeki segitu, karena memang harus disambungkan dengan ikhtiar manusia. Gimana caranya? Berangkat subuh, coba syariatin. Insya Allah pulangnya dapat besar. Paham ya? Ini belum beres nih. Allah membuat segar disambungkan dengan datangnya air ke tenggorokan. Sebenarnya Allah kalau mau tenggorokan segar nggak pakai air juga nggak apa-apa. Karena Allah kan kawasan. Minum air keran. Cuma ini namanya wahdaniyat mukhtar, disambungkan dengan air gini nih. Tuh kan segar. Itu kan disambungkan. Nah, ini berarti segernya tenggorokan ini disambungkan dengan minum air Kenyotan. Tuh. Ya. Terus contoh pekerjaan mudhar. Allah membuat langit, membuat bumi, membuat alam dunia tidak disambungkan dengan
ikhtiar makhluk. Allah membuat makhluk dengan usaha kita enggak? Membuat langit usaha kita enggak? Nah, ini namanya wahdaniyat muhdar. Tuh kan jadi tahu sekarang. Oh iya ya. Ada wahdaniyat muhtar, ada wahdaniyat muhdar. Kalau wahdaniyat muhtar mah hasil yang disambungkan dengan pekerjaan kita. Kita dapat 800 karena berangkat subuh. Oh, berarti itu salah satu ikhtiar kita. Itu namanya wahdaniyat muhtar. Tapi ada wahdaniyat muhdar. Wahdaniyat yang tidak disambungkan dengan ikhtiar manusia. Allah menciptakan langit, kamu nggak ada ikut campur dengan itu. Tidak disambungkan dengan ikhtiar Allah menciptakan bumi, menciptakan laut, menciptakan manusia, menciptakan surga, menciptakan neraka. Itu tidak disambungkan dengan ikhtiar manusia. Paham ya? Itu. Allah membuat laki-laki, membuat perempuan. Itu disambungkan dengan usaha manusia enggak? Enggak. Kita ingin punya anak laki-laki, kok cewek terus sih? Sampai 10 cewek terus. Coba lagi, cewek lagi. Goyang lagi. Coba lagi, cewek lagi. Coba lagi, cowok. Karena laki-laki dan perempuan itu wahdaniyat muhdar, tidak disambungkan dengan ikhtiar manusia. Itu semuanya disebut dengan wahdaniyat, dengan ikhtiar disambungkan dengan ikhtiar manusia. Terkadang ada kejadian, biasanya kejadian muhtar tapi jadi muhdar. Contohnya rajin bekerja tapi miskin. Ada tuh yang rajin bekerja, pekerjaannya rajin tapi miskin. Contohnya siapa? Tukang sampah misalnya. Tapi nggak apa-apa aja ya. Contoh ini mah tukang sampah. Wah dia truk di ini apa istilahnya digusur pakai tambak. Kan berat tuh kerjaan. Sampah, pokoknya kerjanya berat, tapi sama orang dinilai miskin, makan susah segala macam. Padahal pekerjaannya berat. Nah ini muhtar menjadi muhdar. Dia berusaha keras, Mutarik. tapi muhdar telah ditetapkan oleh Allah, miskin tetap aja miskin. Acul mutarik. Ada juga dia nyantai-nyantai, malas-malas, tapi kaya. Itu muhtar dijadikan muhdar. Contohnya siapa? Mama misalkan anggota MPR ya, dia nyantai. Wah. Orang lain merapat kerek. Ada film seksi. Iya benar. Orang lain merapat ini malah aduh, sibuk sendiri. Nyantai, malas tapi kaya. Tapi kaya. Itu salah satu contoh muhtar jadi muhdar. Oh, nanti ini masuk ini ini mah cuma contoh, tidak semuanya. Contoh muhdar. Ada juga contoh muhdar kebalikannya. Ada juga contoh muhdar jadi muhtar. Jenis kelamin laki-laki, kan itu teh muhdar, takdir dari Allah laki-laki. Tapi bisa diikhtiaran menjadi perempuan. Kan kita diturunkan sama Allah muhdar kan laki-laki ya. Berarti itu kan tidak bisa diikhtiarin waktu lahir, memang kita pengen laki-laki pengen perempuan atau tengah-tengah gitu kan, itu muhdar. Tapi begitu tak lahir ke dunia bisa diikhtiarin sama dokter, wah ini laki-laki, bagaimana caranya supaya jadi cewek? Wah potong aja deh. Jadi cewek. Kenapa cewek? Supaya kalau melahirkan gampang. Gitu. Nah ini namanya muhdar jadi muhtar. Bisa juga perempuan jadi laki-laki. Nah ini yang bingung, tapi bisa. Muhtarnya Allah menurunkan cewek, tapi ikhtiaran menjadi laki. Bagaimana tuh caranya tuh? Wah ini saya cari pisang, enggak lah, cari pisang belajar cerai kayak yang gede kan? Gimana nih caranya? Gitu. Itu salah satu ikhtiar muhdar menjadi muhtar. Apa ya? Tuh kan kita nambah ilmu berarti nambah keyakinan, berarti nambah keimanan kuat. Berarti pahala level kita sudah. Golongan Mu'tazilah atau golongan Khawarij mempunyai tekad atau keyakinan bahwa adat mempunyai tapak atau mempunyai bekas. Api biasanya bekasnya apa? Tutung apa sih bahasa Indonesianya? Gesang. Api ini kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij meyakini api biasanya menjadikan barang itu gesang, tutung.
Golok biasanya membuat orang luka atau kalau kayu bisa rusak. Nasi biasanya adatnya membuat perut kenyang. Air membuat kita seger atau kalau mandi jadi seger. Nah, kata kaum Mu'tazilah atau kaum Khawarij, kalau sekarang sih ISIS ya. Allah itu artinya tidak ikut campur dalam pekerjaan ini. Kaum Khawarij meyakini begitu. Kata kaum Khawarij ya, api nantinya bakal gesem, nasi nantinya bakal kenyang. Semua itu tidak ada campur tangan Allah. Allah tidak ikut-ikutan. Itu mah sudah menyerahkan pada sambungan adat. Sudah menyerahkan pada sambungan adat. Kaum Khawarij begitu, kaum Mu'tazilah begitu. Jadi dia meyakini kenyang ya sama nasi, Allah nggak ikut campur, nggak tahu dia. Gitu. Golok ya di kadek rusak, itu mah hukum adat. Tidak ada Allah ikut campur. Kaum Khawarij itu keyakinannya seperti itu. Nah, keyakinan ini oleh golongan An-Naji'ah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dibatalkan, termasuk pada musyrik fil af'al. Jadi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang seperti ini keimanannya batal, termasuk kepada orang yang musyrik fil af'al, musyrik dalam pekerjaannya. Paham ya? Jadi kaum Khawarij meyakini bahwa adat itu sudah disambungkan dengan sudah menyerahkan pada sambungan adat, api bisa menjadikan gesam, nasi menjadi kenyang. Meyakini itu Allah tidak ikut campur. Nah, kata Ahlus Sunnah itu keimanannya batal. Bukan aja Khawarij, kalau kita meyakini begitu tetap batal, kita juga termasuk musyrik fil af'al. Dawuhan Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ceritakan oleh kamu Muhammad, Nabi Muhammad, tidak akan kena pada kita kecuali perkara yang sudah memastikan Allah pada kita semua, dan hanya pada Allah kamu semua harus tawakal, seluruh muslim. Jadi Muhammad, Nabi Muhammad, katakan kepada mereka semua bahwa tidak akan sesuatu pun terjadi pada kalian semua kalau tidak aku yang menakdirkannya. Jadi tidak akan perut kenyang kalau Allah tidak membuat kenyang. Kan ada lapar lalu berdoa, ya Allah berubahlah perut saya menjadi kenyang, lalu asem, lalu kembung, kenyang aja. Ada yang seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam. Selawat dulu lah. Selawat dulu. Ya Rabbi bi Mustafa Habib Mangkol. Apa sih? Selawat. Bener ya? Ayo. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jemaah, semoga Allah mengijabah, hasilkan semua maksud, hilang semua penyakit. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jemaah, Amin. semoga Allah mengijabah, Amin. semoga cepat berangkat jarak Amin. ke Mekah serta Madinah. Allah ya Nabi salam alaika,
derajatnya ditinggi. Amin. Dunia akhirat senangkan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Umurnya semoga panjang. Amin. Hidupnya semoga berkah. Amin. Hatinya semoga bagus. Amin. Dari siksa dijauhkan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ilmunya dimanfaatkan. Amin. Serta semoga dibanyakan. Amin. Namanya semoga ikhlas. Amin. Serta sampai dikabulkan. Amin. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terbit bulan cahayanya, tersebar kemana-mana. Amin. Di sekitar negeri Mekah. Amin. Termasuk negeri Madinah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demi umat akhir zaman, kami sangat penasaran. Amin. Amin. Ingin berjumpa junjungan. Amin. Untuk turut serabat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baga yang lihat paduka. Amin. Yang mulia leluhurnya. Amin. Telaga Kausar paduka. Amin. Tabungan kami semua. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir semoga kami menjadi bersama dengan ibu bapa kami, Amin. saudara-saudara kami, Amin. serta guru-guru kami. Amin. Ikut paduka ke surga. Allah ya Nabi salam alaika, ya
salam.